belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Koni? Alhamdulillah sehat Bu Susi. Sehat Bu Sisi. Saya juga sehat, alhamdulillah. Besok kan kita mau praktek coaching nih. Nah, Ya, kita mau ini Bu. dulu kayaknya. Mau apa tuh? Mau diskusikan dulu apa dan gimananya untuk kegiatan coaching kita besok. Rubriknya udah kita lihat masing-masing kan? Udah. Sudah Bu, sudah. Nah, Jadi, kayak mana jadi rubriknya udah tuh? Apa positif yang harus berarti kita besok lakukan kita tuh? ya Bu ya coachingnya ya. Jam Ah, berapa Bu? Sudah Bu Pon. Rubrik Jam-jam 9 besok, sampai 10 besok lah. jam 10 9 lah, jam-jam segini juga. Jadi ya di SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 SMK, Regattaran, SMK SMK ya Bu ya. Arah Barat ya. Heeh. Situ aja lah yang tengah tempat temu kita. Oke. Kita bahas rubrik penilaian kita dulu. Rubrik penilaiannya sesuai di LMS berarti ya Bu? Iya, saya baru lihat kemarin itu. Baru lihat tadi juga. Baru Iya. Ini mau saya coba tampilkan screen layar rubrik penilaiannya gimana Bu? Biar kita enak nih. Bu Pon. Iya. Ya. Saya Ya, coba saya screen screen layar. Oke, terlihat Bu layarnya? Apa? Ada. Udah Bu Pon. Ini rubrik kriteria penilaiannya Bu. Pertama ada prasupervisi ya. Ini kan kita pernah nih. Mendiskusikan rubrik penilaian percakapan. Apa aja nih ya Bu yang dinilai kelihatannya? Ada di lembarannya di download itu loh. Bu, ini udah download belum? Yang di lembaran yang di download itu, di bawahnya itu kan ada tuh. Di bawah ini. Di bawah ini. Yang mana itu? Itu download tuh. Tarik bawah lagi. Oh ini ya? Lagi. Ini. Lagi. Ya. Oh nih. Rubrik penilaian demonstrasi konteks Tuh, model. iya tuh. Ya. Ini ya tuh. Terlihat Bu? Belum. Lagi Belum, proses. Pak. Tuh dia. Ini Nah, adalah itu kan. rubrik penilaiannya ya Bu ya. Ada prasupervisi. Tidak dilakukan. Oke. Jadi berarti kita harus mendiskusikan rubrik penilaian ini kan? Iya benar. Jadi kita sekarang masih dalam proses tahap prasupervisi yang pertama ya Bu. Kita mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching kita. Berarti besok ya Bu ya. Berarti tidak dilakukan, Prinsip sudah coaching, dilakukan namun sesuai dengan prinsip coaching. Sesuai dengan apa ini? Prinsip coaching apa tuh? Ada Kemitraan. jadi prinsip coachingnya ada kemitraan, ada Proses kreatif, potensi. Kayaknya kalau memaksimalkan potensi itu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sepertinya ya Bu ya. Iya. Yang bawa lisensi itu kan? Iya. Sesuai dengan prinsip coaching. Kayaknya oke lah itu ya kan. Kayaknya kita berusaha lah memenuhi rubrik penilaian ini. Iya. Terus yang kedua menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Nah, saya dulu apa yang ingin dikembangkan? Ya boleh, Bu Susi duluan. Berarti kalau misal Bu, izin Bu, sebentar. Menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Berarti ini potensinya si coach atau potensinya si coach nih Bu, menurut Ibu? Kompetensi coaching itu yang mana? Kalau kompetensi coaching berarti kedua pihak dong. Kedua belah pihak, coach dan coach berarti Bu Kalau karena coaching kan kedua belah pihak berarti kan Bu. Coach dan coachnya ya kompetensi. Berarti kompetensi kompetensi apa aja tuh Bu El menurut Bu El? Kompetensi alur tirta itu apa? Betul. Sesuai dengan alur tirta lah kalau coachnya kan. Iya. Sesuai dengan alur tirta berarti kompetensinya tuh apa? Lihat dulu nih. Oh ini kompetensi coaching ini Bu, ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif,
kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi coaching, Bu. Iya, coaching. Berarti kalau kehadiran penuh, berarti ini bisa untuk coach dan bisa untuk coaching. Untuk lebih ke coach kayaknya, Ibu ya? Iya. Karena nomor 3 dia mengajukan pertanyaan berbobot. Yang mengajukan pertanyaan berbobot kan si coach ya? Iya. Oh, berarti ini lebih meningkatkan kompetensi pada coach. Gitu ya, Bu? Iyalah. Oke, kalau misal Bu Susi yang jadi coach, kalau siapanya nih yang nih? Apa tadi? Ada tiga Kehadiran kompetensi penuh. coaching. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya yang kalau saya ingin kembangkan tuh mendengarkan mendengarkan aktif, ya tuh. Iya, mendengarkan sama aktif. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kan itu tadi Bu yang sebutkan Lepon tadi tuh Bu. Yang 3 tadi Lepon. HP-nya ya. 11. Sense ya. Iya, berarti menanyakan kompetensi coaching apa yang dikembangkan, berarti kalau kita semuanya tiganya nanti kan bakal mendapatkan posisi sebagai coach semua ya berarti ya Bu ya? Ya betul. Jadi tentu kita mengembangkan berarti ketiga-tiganya lagi ingin kita kembangkan tuh. Kehadiran penuh, memberikan pertanyaan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif gitu ya. Berarti tiga-tiganya kita kalau bis posisi kita kepakai coach, tentu tiga-tiganya nak kita kembangkan ya, Bu. Ya betul. Betul. Oke. Next. Nanti dalam dialog coaching kita, dalam praktek coaching kita, ketiga-tiganya itu kita tonjolkan berarti. Ya, Bu. Iya. Kalau ditengok alurnya juga tuh, Bu. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach. Nah, kan jelas tuh. Berarti memang coach yang dianukan oleh apa kan? Di praktisi kan? Yang perlu dilatih itu kan kemampuan coach kita. Ya kan, Bu? Kalau misal coaching kan itu kan memang natural kan, artinya memang apa yang dirasakan dia gitu kan, Bu. Cuman yang menjadi yang perlu kita latihkan adalah kemampuan coachnya berarti ya kan? Betul sekali Bu Poni. Iya. Next kita lanjut ke berapa nih? Nomor 2. Oke, berarti menanyakan ya, Bu. Oke. Menanyakan bagi kompetensi mana yang ingin diobservasi. Kompetensi mana yang ingin diobservasi? Berarti kompetensi antara 3 tadi berarti Bu. 3 tadi. Yang spesifik tapi. Kalau saya kan spesifik, kalau saya mungkin lebih kepada yang pertanyaan berbobot, Bu. Pertanyaan berbobot. Kalau saya, tapi nggak tahu kalau Ibu yang lain. Kalau saya juga pertanyaan berbobot, karena dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot itu kan dapat menggali potensi-potensi coaching kan. Betul. Jadi kayaknya itu juga lah. Kalau Bu El itu juga. Sama Bu. Kalau yang 2 lagi kan apa? Perhatian penuh tadi kan. Kehadiran penuh. Kehadiran penuh itu kan memang ya namanya orang berbicara, tentu harus konsen kan ya. Iya. Kalau tak iyalah, tak mungkin sambil menelepon kita orang ngomong. Iya. Kayaknya emang pertanyaan berbobot lah kayaknya apa ya kan fokusnya kan. Oke. Sehati kayaknya kita nih. Iya. Cocok nih kita bertiga ya, Bu. Aduh. Yang terakhir apa tuh? Menanyakan indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan. Menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Tujuan pengembangan yang diinginkan. Yang pengembangan yang diinginkan kita mengembangkan apa tadi? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Berarti indikator ketercapaiannya adalah ditemukannya solusi dari coaching kita gitu loh. Ya, itu satu Bu. Yang kedua mungkin indikator di sebelumnya itu mungkin ini Bu. Terbentuknya komunikasi yang ini. Komunikasi yang apa itu ya? Komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah. Ya betul. Jadi indikator itu kan satu, kalau saya sih gitu Bu ya. Yang pertama tadi itu terbentuknya komunikasi 2 arah. Yang berikutnya baru tadi tercapainya yang Bu Susi sebutkan tadi. Iya. Solusi ya. Iyalah kalau udah ada komunikasi 2 arah, mudah-mudahan solusi yang dari apa tuh masalah yang coach angkat terselesaikan kan dapat. Iya, benar.
Oke, itu bagian untuk Kalau bagian yang ya, Bu, ya? mendengarkan nggak jadikan indikator, Bu. Gimana, Bu? Kenapa, Bu? Ini kan bagian yang mendengarkan itu loh. Kan tadi ada 3 kan? 3 dari kompetensi coaching tadi kan? Nah, yang bagian yang mendengarkan dengan baik aktif, itu, mendengarkan aktif, Bu. itu tidak kita buat sebagai indikator. Kemampuan dia untuk mendengarkan berarti ya, Bu. Ya. Kemudian kemampuan dia dari mendengarkan itu kemudian dia memunculkan pertanyaan yang berbobot dari dia mendengarkan itu kan? Iya, betul. Berarti indikator setuju. Satu indikatornya coach dapat coach dapat menjadi pendengar aktif. Coach menjadi pendengar aktif ya, Bu ya? Iya. Nah, pendengar aktif. Kemudian yang kedua baru terjadinya komunikasi dua arah ya. Iya. Nah, komunikasi 2 arah. Baru yang terakhir memunculkan potensi coaching. Ditemukannya solusi ya, Bu ya? Dari potensi coach itu sendiri berarti ya, Bu? Ya, ditemukannya solusi ya dari permasalahan coaching kan? Iya, benar. Oke. Itu mungkin kalau indikatornya. Jadi itu kegiatan di prasupervisi ya, Bu, penilaiannya ya. Kalau di observasi gimana nih rubrik penilaiannya nih observasi? Berarti ketika kita praktek ya, Bu? Observasi besok tuh ketika kita praktek tuh. Ya, tapi kan perlu kita bahas juga nih, Bu, kira-kira besok kita apa yang perlu disesuaikan. Karena seperti di LMS itu kayaknya sistemnya semua kita dapat bagian ya, Bu ya. Ada yang kebagian jadi coach, ada yang kebagian jadi coaching, ada kebagian jadi pengamat ya, Bu ya, 3. Pengamat. Jadi kegiatan ini kayaknya di bagian observasi kegiatannya mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada yang ingin dikembangkan. Berarti ini lebih observasi kayaknya lebih penilaian kepada pengamat kayaknya ya, Bu? Atau coach? Betul. Iya, ketika kita melakukan coaching itu pengamat melakukan observasi kan gitu. Mungkin inilah tuh kayaknya dari ininya, Bu. Apakah terlaksana alur tirtanya atau bagaimana gitu mungkin kan? Bagian observasi betul. Mungkin bisa diindikasikan, mungkin kita bisa sambil cerita nih, Bu Susi mau bahas tentang apa, Bu El tentang apa, jadi besok tidak kaget gitu. Atau kita bagi siapa yang coachnya, siapa yang coachingnya gitu kan? Persiapan ini ya, Bu ya. Jadi besok kita tinggal action gitu ya kan? Sip. Kalau saya jadi coachnya, Bu Susi jadi pengamat kayaknya ya. Bu El jadi coach saya. Boleh. Oke, Bu. Oke ya. Terus Bu Poni bahas apa besok, tentang apa? Apanya tuh deskripsi kejadiannya. Jadi saya kan saya coach, Bu. Mungkin Bu El yang bisa coaching apa permasalahannya. Jadi saya bisa mengarang pertanyaan-pertanyaannya nanti berpikir malam ini. Kan yang jadi coachingnya Bu El nih. Ya. Inilah Bu Pon. Apa ya, Bu? Saya punya permasalahan sebenarnya. Ini Bu apa? Ya, teman di sekolah itu loh, Bu. Dia punya anak. Nah, anaknya ini ya itulah, Bu, di pembelajaran saya tuh jarang masuk, akan dikatakan tak pernah masuk gitu loh, Bu. Oh, gitu. Anak guru berarti kan? Anak guru. Ya, anak guru, Bu. Anak kita sesama guru. Salah seorang kan gitu. Iya. Nah, jadi itu, Bu, yang akan saya angkat tuh di sana itu. Oh, jadi mengenai permasalahan salah satu murid kita yang jarang masuk ke kelas berarti ya, Bu ya? Jarang masuk kelas, Bu, di pembelajaran saya lah khususnya kan, Bu, kan? Oke, besok lah ya, Bu ya, kita diskusikan untuk bahan saya ya, Bu ya. Terima kasih. Kita praktekkan kita praktekkan dalam coachingnya. Jadi saya bisa ini persiapan gitu ya, Bu ya. Ya, Bu. Bu Susi sama Bu El gimana nih? Siapa yang jadi? Kalau saya coach, siapa yang jadi coaching? Bu Susi ya coaching ya, Bu? Saya coach kali ya. Kalau saya jadi coach ya. Bu El coach. Saya coach. Bu El coach, saya coaching. Oh, berarti saya pengamat. Bu Pon gantian jadi pengamat. Bu Pon jadi pengamat. Bu Susi apa nih masalah di coaching?
coachingin Bu Susi sebagai sebagai Coachingnya coaching? apa ya masalahnya ya? Yang biasa-biasa aja lah yang sering dihadapi anak-anak. Kenapa Iya, itu iya, Bu? iya. Apa tuh, Bu? Dia apa kayaknya nih? Di sekolah saya ada tuh kejadian anak tuh galau dia. Galau, wah, semua pada galau. Galau salah jurusan. Oh, Dia jurusan. kepingin dia tuh udah bolak-balik kemarin cerita ke saya kan kepingin masuk kuliah apa gitu. Sementara sekolahnya sekarang jurusannya IPS, jadi nggak cocok gitu-gitu. Nah, Yalah, Bu. itulah tuh. Nanti saya coba Itu buat siapa lah tuh pertanyaan. pertanyaannya tuh untuk apa tuh menggali Iya. menggali potensi coach saya tuh. Iya, iya, Bu. Mudah-mudahan dapat solusi kita besok ya, Bu. Oke. Untuk anak kita tuh ya. Nah, kalau Bu Sekarang Susi Bu jadi Susi lagi. coach, Yang Tentu Bu El Bu Poni. pengamat lagi, Oh, saya Bu El jadi jadi coaching pengamat Ah, lagi. Bu Poni lagi coachingnya saya pengamat lagi. oh berarti Bu El Bu pengamat. Susi jadi coach, saya coachingnya berarti ya? Ya. Jadi Bu, saya besok rencana mau ini Bu, kan posisi pada waka kesiswaan. Jadi habis razia banyak anak yang pas razia HP itu banyak kedapatan konten pornografi di HP-nya Bu. Jadi saya menjadi pemikiran apakah boleh atau tidak sekolah lagi itu sebenarnya membawa HP Bu ke sekolah, karena seperti lihat banyak dampak negatifnya dari positifnya tuh Bu. Kira-kira besok itu Bu bahan saya. Oke lah, besok lah kita praktekin ya. Iya. Saya jadi apanya nih? Jadi coach? Ya Bukan jadi nih, coach, coaching. posisinya Coach coachnya lagi. mungkin jadi kepala sekolah Nah. kali ya Bu ya. Oh, jadi kepala sekolah. Amin. Langsung dilantik kayaknya bukan Iya, harus latihan dari sekarang Tamat Bu. tamat CGP langsung diganti. Iya. Heeh. Oke, Yalah. itu kira-kira ini kita ya Bu. Ini apa Ya, muncul ini Bu, kayaknya, running off time kayaknya mau habis waktu rekamnya 45 menit ini Bu. Nanti kalau mati saya Oke. bikin room baru aja ya Bu. Ini kita lanjut aja dulu. Nah, kita simpulkan aja selesai kita ngapain Bu, kita ini Bu, lama-lama. sikit lagi Bu di pasca percakapan ini. Sikit lagi. Di pasca percakapan ini kita ngapain Bu? Ya, kita ceritanya kita diskusi nih penilaian ya kan. Oh, menanyakan apakah pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan, menanyakan apa ketercapaian indikator ketercapaian tadi apa dapat apa enggak itu loh mungkin nih. Mungkin nanti ada terakhir dari observasi, mungkin nanti pengamat ada merefleksikan hasil dari percakapan coaching ya Bu ya. Berarti nanti kan tinggal bertanya aja nih kan, Iya, bukan? betul. Iya, Tuh. Ini adalah bagian pasca percakapan. Terus menanyakan kompetensi Berarti ini apa lagi yang refleksi, ingin Bu. dikembangkan. Refleksi dari pengamat ya Bu ya. Iya, Heeh. mungkin Bu ya, ini Iya. adalah refleksi dari pengamat karena kan pengamat kan selama coaching kan mengamati gitu kan, nanti dia mengumpulkan betul. pendapat. Tuh menyampaikan catatan hasil observasi, Iya. berarti itu kan pengamat itu. Oke, benar Bu. Udah? Gimana Bu? Udah ada Selesai rasanya tuh. ada lagi yang mau dibahas untuk persiapan kita besok? Sementara kayaknya itu lalu Bu Pon. Kayaknya Nanti sambil kalau jalan aja. dari Bu Pon. saya kayaknya cukup lah Bu Poni. Oh, juga ya Bu ya, Terus saya itu juga. nanti sambil jalan besok aja Bu Pon. Biasanya kan kalau udah jalan kan udah dipraktekin tuh ada nanti ide muncul tuh kan. Oh, Betul. oke. Sip lah, berarti udah oke berarti ya Bu, kita juga udah bahas tentang siapa coachingnya, saya rasa udah siap lah ya Bu ya. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan kita WA-WA-an aja lah ya Bu ya. Oke. Sip. Sip lah. Kalau kayak gitu. Ini Berarti besok ya jam 10 aja jam 19.10 ya. 10 di Jam 10 saya Di Bantar Gebang. Kota Rebang. SMK 1. Di Rebat SMK Barat. 1 Pematang Rebah berarti ya Bu ya. Ya. Oke. Kita tutup. Susi, cari kunci ya. Yap. Kunci apa Yup. ini? Kunci cari kunci nanti. Numpang sama teman sama tapi Oh. Bu, Susi jangan Kita lupa cari bawa tempat di tengah. cas HP sama tongsis ya Bu. Mana Oke, tahu siap. kita butuh itu untuk persiapan kan, untuk merekam. Ya. Bu El aja lah bocah HP. Sip. Gocas ya ada. Tongsis nggak ada, Bu. Oke. Yalah, kalau kayak gitu Bu, sampai jumpa kita minggu depan Ibu ya. Besok. Minggu depan besok. Kan minggu depan. Minggu depan. Ya Allah Bu. Depan apa? Besok. Saking Karena puasa semangatnya Bu. sampai lupa kok jadi minggu depan. Besok kita jumpa Bu ya.
Ya. Oke, kalau gitu saya Lewat dudet minggu depan. Oke. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh guru penggerak Indonesia. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini kami akan membuat video praktik coaching di mana saya adalah Susi Eldilasari yang berasal dari SMKN 1 Seberida. Teman saya Elfitri Nafriza Putri dari SMN 1 Seberida. Teman saya Poni Anggraini Guntami dari SMA Negeri 1 Rakit Kulim. masing-masing kami akan memainkan peran. Saya sebagai pengamat, Saya sebagai coaching dan saya sebagai coach. saksikan video kami berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, silakan duduk, Bu. Bu, Ya, Bu. ada waktu Bu? Ada, selalu ada waktu untuk Bu El. Kenapa, Bu? Ini Bu, saya nak curhat sedikit Bu tentang anak kita. Oh, tentang anak kita. Si Siti Bu. Oh, si Siti. Jadi, Ibu, percakapan kita pada siang hari ini, Ibu merasa tidak nyaman terhadap salah satu anak kita di kelas. Itulah Bu. Saya ini mau cerita sedikit sama Ibu. Kalau menurut saya, Siti itu kurang sopan begitu loh Bu. Kurang sopan Kurang sopan dalam bertingkah laku. dalam bertingkah laku. Jadi saya ingin bercerita dengan Ibu. Ya, mungkin ada nanti solusi dari hasil pembicaraan kita. Baiklah, jadi percakapan kita pada siang hari ini berharap adanya solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Benar begitu, Bu? Iya, Bu, begitu. Kalau boleh saya tahu, menurut pendapat Ibu, perilaku ya anak yang baik itu seperti apa? Kan harusnya anak itu kan harus sopan. Harus sopan, Datang tepat waktu. datang Kan sopan, datang tepat waktu, ya, disiplin dan sebagainya kan Bu ya. oh disiplin dan sebagainya. Cuman ya Siti ya kurang begitulah Bu kan. Tidak seperti itu. Seperti itu. Kalau boleh saya aplikasi dalam angka, menurut standar Ibu, Siti ini berada pada angka berapa? Dari 1 sampai 10. Ibu menetapkan Siti ini berada pada posisi berapa? Ya kira-kira 5 lah Bu. Kan Ibu memposisikan Siti pada angka 5. Kalau boleh saya tahu, kenapa Ibu memposisikan Siti pada angka 5, Bu? Gini loh Bu. Siti itu Bu ya jarang masuk. Oh, jarang masuk. Jarang masuk Bu. Di pelajaran saya aja Bu, udah 1 bulan lebih ini baru 1 kali masuk. Baru 1 kali masuk ya, Bu. Selain dia jarang masuk, apa lagi Bu yang membuat dia diberi angka 5 oleh Ibu? Yang kedua tuh Bu, kalau ya kurang disiplin, kadang maksudnya selalu terlambat gitu loh Bu. Selalu terlambat. Saya udah masuk kelas, dia belum masuk lagi Bu. Saya ini bingungnya begini Bu. Ya seperti Bu tahu lah, Siti ini kan anak salah seorang dari guru kita nih Bu. Anak dari seorang guru kita. Saya bingungnya di situ Bu. Karena menurut saya ya kita harus membina anak ini kan adil gitu loh Bu. Tidak ada perlakuan khusus kan gitu Bu kan. Sedangkan Siti ini saya katakan dia tidak baik, dia anak guru. Saya katakan dia baik, tapi dia melanggar ketentuan-ketentuan dan kesepakatan kelas kita Bu. Kemudian kita kan juga harus memandang anak lainnya Bu yang ada di kelas ini.
di situ saya bingungnya Bu, apa yang harus saya lakukan untuk Siti ini Bu. Jadi menurut pendapat Ibu, penyebab Siti berlaku jarang masuk, telat karena dia adalah seorang anak guru di sekolah kita ya Bu ya. Bisa jadi. Itu menurut berdasarkan dari yang apa Ibu ceritakan, penyebab Siti berlaku demikian karena dia adalah salah satu anak guru di sekolah kita. Kalau boleh saya tahu ini Bu, udah ada nggak upaya yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, yang pertama sih Bu, saya kan selalu bertanyanya ke anak-anak di kelas gitu kan Bu ya. Bertanya itu pertama ketika kita mengabsen siswa, itu kan kita selalu bertanya siapa yang tidak hadir. Ternyata Siti tidak hadir. Dan Siti tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kata anak-anak sih, katanya sakit Bu. Sakit Bu, gitu kan Bu. Ya, saya karena anak-anak bilang katanya sakit, ya udah saya absen itu sakit gitu loh bukan? Tapi kok setiap pertemuan saya sakit terus. Setiap pertemuan sakit terus ya Bu ya. Jawabannya itu sakit terus. Saya jadi bingung. Jadi kan setelah data dari anak-anak dan yang ada di absen ya saya lapor ke wali kelas kan Bu. Oh, Ibu sudah melapor ke wali kelasnya? Iya. Gimana tanggapan wali kelasnya? Jadi saya katakan kan Bu, kalau di kimia itu anak kita yang nama Siti ini jarang masuk. Nah, kalau yang di pelajaran lain saya nggak tahu Bu. Nah, kemudian wali kelasnya menyatakan, ya Siti ini memang suka tidak masuk, tidak hanya di kimia gitu. Memang dia jarang ke kelas untuk belajar itu Bu setiap hari itu. Itu informasi yang saya terima dari wali kelas Bu. Dari wali kelasnya seperti itu. Selain dari upaya Ibu, selain dari wali kelasnya, ke siapa lagi yang udah Ibu inginkan? Jadi karena dari wali kelasnya hanya dapat informasi begitu Bu, saya mencoba menghubungi BP ke BK kita kan Bu kan? Oh, udah ke BK Bu ya? Sudah Bu, walaupun seharusnya bukan saya ya Bu ya, cuma saya penasaran ini Bu. Jadi saya langsung bertanya ke guru BK, bagaimana dengan Siti? Di pembelajaran saya dia jarang masuk. Kemudian dalam bersikap pun kurang gitu kan Bu. Saya tanya ke guru BK, itu bagaimana dengan Siti? Guru BK menjawabnya ya begitu Bu. Kami bingung untuk mengatasi permasalahan Siti karena berkaitan Siti adalah anak salah seorang dari guru kita begitu Bu. Udah pernah memanggil Siti untuk ngobrol berdua? Itulah Bu. Siti ini ya cuman hari pertama masuk tuh ada, hari berikutnya tuh saya belum pernah ketemu sama si Siti ini Bu, sehingga ya saya belum pernah memanggil Siti. Belum pernah. Berarti Ibu belum pernah ngobrol berdua sama Siti ya? Belum pernah ngobrol. Kira-kira apa Bu yang hambat Ibu untuk mengobrol sama Siti selain dia jarang masuk tadi Bu? Mungkin ada faktor lain yang buat Ibu berat untuk duduk berdua bersama Siti? Gini Bu, Siti ini kan ya itulah Bu, kita tahu dia itu adalah anak salah seorang guru kita. Jadi kalau saya memanggil Siti, ada kekhawatiran dalam diri saya nanti orang tuanya merasa bagaimana gitu loh kan, akibatnya nanti hubungan saya dengan orang tuanya bisa-bisa ada permasalahan Bu. Jadi kan saya inginnya ya semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Siti sekolah dengan baik dan orang tuanya pun menerima bimbingan dari kita gitu. Jadi Ibu ada merasa sedikit sungkan untuk memanggil Siti karena takut terjadi konflik baru antara Ibu dengan ibunya Siti ya Bu ya. Oh, jadi itu yang menghambat Ibu untuk duduk berdua bersama Siti. Mengenai permasalahan ini, apa rencana Ibu untuk mengatasi permasalahan? Apa tindakan yang ada di pikiran Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Kalau saya Ibu batuk Ibu nih kayaknya haus ya Bu ya. Ibu kita ada minum sedikit Bu, bawa minum dulu Bu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Karena sepertinya percakapan kita panjang ini ya Bu ya. Ya Bu.
rencana saya akan berbicara dulu mungkin Bu dengan guru kita nih ya Bu Linda ya Bu ya. Oh, sama Bu Lindanya Iya. Ibu mau berbicara langsung Iya. dengan ibunya Iya. Siti, Bu Linda. Mungkin ya tahap awal saya akan berbicara ya sebagai sesama orang tua lah dulu ya Bu ya. Karena kan sesama orang tua. Siti kan juga anak kita gitu Iya. kan Bu kan. Jadi ya mungkin saya akan coba bicara dengan Bu Linda ya kita sebagai orang tua untuk kebaikan Siti juga gitu loh Bu. Jadi Ibu akan rencana Ibu yang pertama adalah Ibu akan berbicara berdua dengan Bu Linda untuk membahas tentang tindakan atau tingkah laku Siti selama ini ya Bu ya. Oke, selain dari rencana awal tadi, adakah planning rencana yang lain Bu? Mungkin kalau Bu Linda sudah saya dekati kan Bu, ya mungkin Bu Linda punya pandangan, jadi bisa mengarahkan Siti untuk bisa datang ke sekolah kan begitu ya. Nanti kalau seandainya Siti sudah datang ke sekolah, saya bisa ketemu dengan Siti, saya mungkin akan mencari tahu mengapa Siti jarang datang ke sekolah gitu loh Bu. Jadi ya mungkin saya akan berbicara dulu dengan Sitinya Bu. Setelah dari dengan Bu Linda, Ibu akan berbicara dengan Sitinya. Wah, itu ide yang bagus ya Bu ya. Semoga dengan ide yang Ibu rencanakan ini ada perubahan terhadap anak kita Siti. Ada lagi Bu ide-ide lain yang terpikir oleh Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Ya dengan Siti itu nanti mungkin kita restitusi dulu lah Bu ya. Kita dengar Siti restitusi ya Bu ya. restitusi dulu, kita dengarkan apa yang ada dalam diri Siti gitu kan Bu kan. Nah nanti setelah kita restitusi kita lihat perkembangannya. Seandainya perkembangannya kurang membaik Bu, belum ada perubahan ya, belum berubah sesuai dengan yang saya inginkan lah mungkin begitu ya Bu. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru BK ataupun dengan wali kelas Bu untuk membina Siti ini Bu. Wah, ide yang luar biasa itu Bu. Diawali dulu dengan mengobrol bersama orang tua Siti, yaitu Bu Linda. Kemudian setelah mendapat izin dari Bu Linda, Ibu akan mencoba melakukan restitusi, benar Bu? Ya, betul, Bu. Kalau seandainya tidak juga ada perubahan, Ibu akan mencoba untuk berkolaborasi bersama dengan pihak-pihak yang bisa membantu seperti wali kelas, guru BK. Benar begitu Bu ya? Oke, mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan ini dapat terlaksana karena idenya luar biasa sekali. Nah, untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah Ibu tetapkan ini, apa yang menjadi komitmen diri Ibu agar ini dapat berjalan? Ya, saya butuh Langkah awalnya seperti apa Bu? saya butuh dukungan dari banyak pihak kan Bu ya. Ya mungkin ya dari orang tua tadi kan Bu, dari guru lain bukan sejauh saya. Kemudian juga saya akan berkomitmen Bu, mudah-mudahan anak-anak kita ini bisa melaksanakan disiplin sekolah dengan sebaik-baiknya. Siapapun mereka, apakah mereka anak guru ataupun bukan. Apakah lagi kalau mereka anak guru harus lebih disiplin dibandingkan ya mungkin ya bukan anak guru gitu. Itu komitmen saya Bu. Jadi saya akan mencoba untuk ada perbaikan untuk kedisiplinan di sekolah ini. Itu komitmen Ibu adanya perubahan dari Siti karena dia menjadi sebuah teladan bagi anak teman-temannya yang lain ya Bu ya. Kapan nih pastinya Ibu mau jumpa dengan Bu Linda? Bisa jadi Bu, 2-3 hari ini Bu. Karena kan ini kita agak sibuk juga bukan dengan ada kegiatan-kegiatan di sekolah gitu bukan. Mungkin kalau ada kesempatan nanti saya akan secepatnya lah menemui Bu Linda untuk berbicara mengenai Siti kepada Bu Linda. Gitu. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, dari percakapan kita tadi saya simpulkan awal percakapan kita Bu El merasa kurang nyaman berada di kelas dengan salah satu siswa kita karena berperilaku tidak baik, jarang masuk, kalaupun datang suka terlambat. Nah, jadi dari kesimpulannya penyebab Siti melakukan tindakan itu karena dia adalah salah seorang anak guru. Nah, dari percakapan kita juga tadi Ibu sudah memplanning ide-ide. Mulai yang pertama Ibu akan mencoba berbicara langsung dengan ibunya Siti. Yang kedua
mencoba melakukan restitusi, benar Bu ya. Yang ketiga, Ibu akan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Benar begitu Bu ya? Nah, pada akhir percakapan kita ini, saya ingin menanyakan perasaan Ibu bagaimana setelah mendapatkan solusinya. Gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, saya agak lega bukan? Karena ya ada ketidaknyamanan tadinya karena berkaitan dengan teman kita sendiri, anak kita sendiri kan bukan? Cuma setelah saya berkonsultasi, setelah saya berbicara dengan Ibu, saya dapatkan sebuah pemecahan dari permasalahan ini. Pemecahan masalahnya pun dari ibu sendiri ya. Jadi ada perasaan lega Bu, sudah tertuangkan. Daripada kita membicarakan orang, mending kita mencari solusi kan Bu. Ya benar sekali Bu. Jadi sudah rasanya Bu. Alhamdulillah. Saya juga tidak sabar ini untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana perubahan anak kita Siti. Jangan lupa sering-sering ke saya ya Bu ya. Nanti kita curhat lagi berdua. Bu, kayak tadi udah bunyi bel Bu. Oh iya, udah tadi bunyi bel ya Bu ya. Karena kita enak asik ngobrol, kita nggak dengar bunyi bel ya Bu ya. Udah lewat 5 menit Bu. 5 menit ya Bu ya. Saya izin ya Bu. Ya. Kelas dulu. Oke Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Bu ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Silakan Bu. Baik, saya sebagai pengamat izin ya Bu El, Bu Koni, saya menyampaikan hasil pengamatan saya mengenai praktik coaching kita siang ini. Dari hasil pengamatan saya, coach itu kan fungsinya hanya bertanya, menjadi pendengar, pokoknya menampung segala apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, dari dialog, dari praktik coaching kita ini, menurut saya sudah memenuhi alur tirta, ya kan? Alur tirta itu apa? Ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi, rencana aksi, yang terakhir ada tanggung jawab. Nah, kalau dari tujuan saya sudah menangkap dengan jelas, itu ada ditanyakan oleh coach, oleh Bu Popon, oleh Bu Koni kan, tujuan dari Bu El datang Bu Koni dan ditanyakan dengan jelas. Terus identifikasinya juga sudah sangat jelas juga, seperti pertanyaan yang disampaikan Bu Popon tadi, dari skala 1 sampai 10 kasus Siti berada di skala berapa menurut Bu El gitu kan. Berarti kan coach sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan bagus, sesuai dengan yang diinginkan alur tirta tadi. Kemudian masuk pertanyaan berikutnya, apa strategi dari Bu El dalam menyelesaikan masalah Siti? Nah, itu kan di bagian identifikasi masalah, coach sudah menanyakan, sudah sangat cocok pokoknya apa yang diinginkan oleh alur tirta ini. Yang terakhir begitu juga, apa komitmen Ibu El dalam menyelesaikan masalah Siti? Komitmen. Dan berarti kan meminta tanggung jawab Bu El sebagai coach terhadap penyelesaian masalahnya. Jadi menurut saya alur tirta yang 4 langkah itu sudah dipenuhi dari dialog kita tadi. Ya, menurut saya dialognya pun terbangun bagus, suasana juga nyaman. Masing-masing dari coach dan coachee bisa nyambung apa yang diinginkan gitu kan terhadap kasus yang dibicarakan gitu ya. Jadi menurut saya sudah sangat bagus Bu El, Bu Koni. Mudah-mudahan kita semua dapat mempraktekkan praktik coaching ini di sekolah kita masing-masing. Demikian. Jadi itu ulasan dari saya sebagai pengamat. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Fitri Nafriza Putri dengan rekan saya Susi Aldilasari dan Poni Anggredi Guntami. kami akan mempraktekkan dialog coaching. Saya akan berperan sebagai pengamat. Saya akan berperan sebagai coach Dan saya sebagai coachee. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Boleh Bu Koni, silakan Bu Koni. Aduh, udah lama gak ketemu Bu Koni. Iya Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Bu Koni sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat siang Bu. Iya Bu Koni. Iya. Apa kabar Bu Koni? Alhamdulillah sehat Bu. Mohon izin waktunya siang ini ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi tujuan saya siang ini datang berjumpa dengan Ibu, ingin menceritakan kegelisahan hati saya Bu. Apa itu gelisah hatinya nih Bu? Gelisah ya nih ya Bu ya. Jadi mengenai kemarin 2 hari yang lalu kan kita melakukan razia HP ya Bu ya. Yes. Nah jadi dari hasil razia itu banyak didapat dari HP anak itu banyak mengandung konten-konten pornografi Bu. Oh gitu. Iya, nah jadi ini menjadi sebuah pemikiran bagi saya macam mana sebaiknya sekolah kita ini Bu, apakah tetap memperbolehkan anak-anak kita untuk membawa HP atau tak boleh lagi bawa HP Bu. Oke, terus apa dari diskusi kita ini yang ingin Ibu harapkan atau Ibu capai? Nah, dari diskusi ini saya sangat mengharapkan pendapat Ibu sebagai kepala sekolah atau nanti membantu saya untuk mengenai permasalahan HP anak kita di sekolah ini Bu. Apakah nanti tetap membawa HP atau tidak? Oh gitu. Oke. Terus dari peristiwa razia HP kemarin, kira-kira ada nggak hambatan atau kendala jika kita terapkan masalah membatas masalah HP? Hambatan mungkin banyak kali ya Bu, hambatan kalau kita tidak memperbolehkan anak untuk membawa HP, karena HP sendiri kan seperti yang kita ketahui bersama sejak COVID ini menjadi satu alat pembelajaran sendiri bagi anak. Betul. Jadi hambatan itu bisa datang dari yang pertama dari rekan sesama kita guru-guru, ya. karena mungkin ada teman-teman yang menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Yang kedua dari anaknya sendiri, karena seperti yang saya bilang tadi Bu, HP kan sudah menjadi bagian yang paling penting mungkin bagi anak ya kan Bu. Jadi mereka bisa bersosial media, bisa pelajaran di situ. Nah, yang ketiga mungkin hambatan dari orang tua Bu. Saya berpikir mungkin nantinya ketika kita menerapkan tidak boleh bawa HP, ada beberapa orang tua yang protes karena mungkin orang tua ingin mengetahui keselamatan anaknya pulang dan pergi sekolah begitu. Gitu. Jadi kalau seandainya ya seperti apa yang kita temukan ini kita kasih batasan dalam penggunaan HP, mungkin muncul hambatan ya. Iya, benar Bu. Seperti ya mungkin dari rekan guru yang sebagian mungkin kurang setuju ya Bu ya. Iya benar Bu. Karena mereka sudah terbiasa menggunakan HP dalam pembelajaran. Iya. Kemudian dari siswanya sendiri juga sudah terbiasa dengan HP, jadi kalau kita batasi mereka juga keberatan ya. Iya benar sekali Bu. Selain itu mungkin dari orang tua sebelumnya. Iya. Ini jadi gimana ya jadinya itu ya? Dari hambatan-hambatan itu, Pokoknya punya rencana nggak ya atau strategi untuk permasalahan ini? Kalau strategi ini baru terpikir ya Bu. Mungkin sebaiknya dari saya kita buat larangan untuk membawa HP ke sekolah gitu Bu. Karena setelah saya lihat kondisinya lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya Bu, daripada positifnya. Karena ini berdasarkan dari curhatan kawan-kawan ya Bu, ada anak itu dia bawa HP, terkadang kita lagi belajar, dia main HP, main game, jadi mereka tidak konsentrasi. Terus juga sosial mereka itu jadi terbatasi Bu, mereka tidak lagi bermain bersama, mereka malah asik ketika jam istirahat asik main HP sendiri. Nah jadi terpikir sama saya mungkin kita sebaiknya Bu, tapi nanti mungkin kesepakatan bersama ya Bu, baru rencana saya memang tidak dibenarkan lagi untuk membawa HP. Dan kalaupun nanti teman-teman yang lain
membutuhkan HP dalam proses pembelajaran, minta tolong untuk bertanggung jawab dalam proses pengumpulannya. Mungkin mata pelajarannya boleh bawa HP, tapi setelah itu minta tolong dikumpulkan lagi HP-nya gitu Bu. Nah itu menurut saya itu menurut saya strategi yang mungkin lebih bisa kita terapkan di sekolah kita ya kan. Kita batasi, tetapi kalau gurunya bersedia bertanggung jawab, kita bisa perbolehkan membawa HP. Iya. Itu baru planning yang pertama ya Bu. Oh ada lagi yang lain ya? Ada. Mungkin perlu kita sosialisasikan juga karena anak kita mengenai larangan kenapanya kita tidak boleh bawa HP ini Bu. Karena biar anak juga tahu gitu ya kan kita Bu. bagus. Terima kasih Bu. Ini baru ide Bu. Saya nggak tahu nih aplikasinya. Salah saya menjadi Bu Poni sebagai kesiswaan. Alhamdulillah ya Bu ya. Jelasan Bu Poni strateginya luar biasa. Saya Terima kasih ya. Bu. Kira-kira selain itu apa lagi ada nggak? Apa gitu ya? Kalau misalnya untuk rencana aksinya mungkin cukup Bu itu Bu. Kita mulai dari mungkin nanti setelah dari ini mungkin minta tolong Ibu sebagai kepala sekolah mengajak teman-teman untuk membahas masalah ini, kita ambil kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai boleh atau tidaknya sekolah kita ini anak-anak untuk membawa HP. Oke ya, boleh. Nanti saya cari waktu ya. Terus kalau untuk mewujudkan rencana atau strategi yang Bu Poni sampaikan tadi, kira-kira dukungan seperti apa yang Bu Poni butuhkan? Oh, yang jelas pasti saya dukungan pertama dari Ibu dong Bu. Dukungan dari Ibu, kemudian komitmen bersama dengan teman-teman ya Bu ya, karena kalau misal saya yang berjalan sendiri untuk menerapkan tidak boleh bawa HP rasanya berat Bu. Jadi komitmen bersama untuk teman-teman yang lain juga sepakat kita selama proses pembelajaran di sekolah anak tidak boleh membawa HP. Kemudian mungkin juga ada dukungan dari komite mungkin ya Bu ya, dari pihak luar ya Bu, karena nanti kalau misal tidak ada dukungan dari komite susah juga kita untuk menjalankan ini gitu Bu. Ya, jadi itu dukungan jelas dari saya, terus dari teman guru, benar, ya kan, ya kita sepakat tentang kebijakan sekolah kita yang baru, terus dukungan dari komite, yang bisa kita realisasikan sama. Ada lagi Bu Poni? Cukup Bu, itu saja Bu. Ini saya. Oke, saya agendakan nanti ya pertemuannya. Seperti Bu Poni minta. Terima kasih Bu Poni telah bersumbangsi terhadap kemajuan sekolah kita. Bu Poni, jadi pertemuan kita yang singkat ini, Bu Poni ingin ada solusi terhadap permasalahan HP anak-anak yang isinya yang luar biasa, mengagetkan ya. Sekali Bu. Dari solusi yang Bu Poni sampaikan, strategi yang Bu Poni sampaikan, saya dukung ya. Kemudian mungkin dukungan-dukungan yang lain juga akan saya sampaikan ke rekan sejawat, ke komite kita, gitu ya. Mungkin segera akan kita selesaikan ini permasalahan ini supaya tidak berlarut. Benar Bu. Oke, kira-kira setelah Bu Poni ngobrol sama saya, Bu ini Kang, saya sejak 2 hari lalu habis kita razia itu rasanya pikir-pikir terus, makanya saya memutuskan untuk menghadap dengan Ibu. Nah sekarang setelah kita berdiskusi rasanya plong, tenang, rasanya jadi punya harapan gitu kan Bu, yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya benar Bu. Saya ini Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu. Itu udah kewajiban saya Bu. Meluangkan waktu mendengarkan saran saya, dan saya pun sudah dapat pencerahan mengenai permasalahan ini. Makasih banyak ya Bu ya. Kebetulan Bu saya ada jam habis ini, jadi saya izin pamit keluar dulu ya Bu ya. Belum minum Bu Poni. Ya, nanti Bu saya minta aja. Nah, kalau gitu saya izin pamit ya Bu. Makasih ya Bu Poni. Semangat ya Bu Poni ya. Semangat sekolah kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dialog tadi kita dapat merefleksikan bahwasanya di dalam dialog telah terdapat alur tirta, yaitu tujuan, di mana Ibu Poni sudah menyampaikan tujuan beliau menemui coach, yaitu mencari solusi atas penggunaan HP di sekolah. Kemudian yang kedua, identitas. Nah, di sini Ibu Poni sudah menjelaskan
bahwasanya penggunaan HP itu dilakukan di masa COVID dahulunya, kemudian juga bermanfaat bagi siswa dan bagi orang tua. Nah, untuk rencana aksi, Bu Poni juga sudah menjelaskan dengan jelas bahwasanya beliau akan memberikan rencananya membuat larangan membawa HP, kemudian juga akan bekerjasama dengan dinas terkait, serta bekerjasama dengan guru-guru mata pelajaran untuk mengontrol penggunaan HP di sekolah. Sedangkan untuk yang bertanggung jawab, Bu Poni mengajak seluruh warga sekolah bertanggung jawab akan pelaksanaan pelarangan membawa HP di sekolah. Kalaupun membawa HP melalui koordinasi berbagai pihak. Jadi di sini sudah tercantum semua alur Tirta dalam dialog coaching kali ini. Terima kasih. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bertiga. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan kembali percakapan coaching kami dengan rekan-rekan saya. Yang pertama saya Foni Anggraini Guntami, rekan saya Susi Elina Sari, dan saya Elfitri Nafriza Putri. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat Dan saya berperan sebagai coach, sedangkan saya sebagai coach. Oke, untuk situasi percakapan coaching kali ini, silakan lihat video kami berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk Bu Oh, tidak begitu sibuk lah Bu, cuma tulis-tulis sedikit aja. Saya minta waktu sebentar ini Bu. Oh, silakan Bu Susi. Ada apa tuh kira-kira? Ini saya mau menyampaikan ada permasalahan tentang anak kita. Arif kelas 11 IPS itu loh Bu Arif. Oh iya Bu. Tahu ya, kebanyakannya kan? Berapa hari yang lalu dia datang ke saya. Iya, Bu. Jadi dia curhat, merasa gak nyaman di jurusan itu. Karena dia kepingin setelah tamat SMA dia kepingin masuk jurusan teknik sipil. Sementara dia kan sekarang jurusannya posisinya IPS nih. Oke Bu. Gitu. Jadi Ibu nanti setelah bertemu dengan saya ini kira-kira arah pembicaraan kita kemana nih Bu? Saya kepingin Bu El sebagai kurikulum bisa nggak ngasih gambaran. Ya, kalau saya di belum dapat nih gambaran sama saya nih. Ngasih gambaran kira-kira anak kita Arif ini kan dengan jurusan yang dia pilih sekarang ini bisa nggak dia tetap mengambil atau melanjutkan keinginannya untuk kuliah di teknik sipil ini. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu ini nantinya kita memuncul solusi lah Ibu ya untuk Arif ini ya. Sekarang dia jurusan IPS tapi ingin ke arsitek gitu ya Bu ya. Teknik sipil ya. Yang apa Bu? Kira-kira menurut Ibu hambatan-hambatan Arif ini untuk ke jurusan teknik itu apa ya kira-kira Bu? Karena dia ketika dia cerita kemarin saya juga nggak kepikiran kan waktu saya memberi kuesioner tentang kan saya nih ada kemarin masuk di kelas anak-anak ini kan maksudnya mengasih kuesioner cita-cita setelah tamat atau apa-apanya itu ada saya bikin lembarannya. Nah ternyata Arif ini dengan cita-citanya itu dia bilang kayaknya kalau dia di IPS dia nggak akan belajar matematika yang lebih dalam, tidak akan dapat pelajaran fisika, katanya. Sementara kata dia itu butuh untuk nanti ketika dia kuliah, kata dia gitu Bu El. Jadi mungkin itu jadi hambatan dia merasa menjadi hambatan itu. Kalau menurut Bu El kayak mana ya gitu? Kalau menurut Bu Susi, apa ada Arif ini bercerita tentang
keahlian lain dia Bu untuk yang mendukung dia nanti di bidang arsitek ini? Ada nggak dia bercerita Bu? Ada, karena dia hobi dia pokoknya bisa desain itu dia hobi Bu dari kecil, tapi nggak suka menggambar gitu. Makanya kata orang tuanya dengan hobinya dia menggambar tuh bagusnya dia setelah tamat SMA ke sana jurusan kuliahnya gitu. Nah ketika kita pembagian jurusan kemarin kan, ternyata dia dapatnya di IPS, nggak bisa ke IPA karena beberapa mata pelajaran untuk ke IPA nggak mendukung kan kalau Arif kemarin. Oke, jadi permasalahannya begitu Bu ya, Arif ini jurusan IPS ya Bu ya. Cuman dia punya ini ya, punya keinginan dia arsitek dan juga punya ini ya, kemampuan untuk melukis gitu ya Bu ya. Suka menggambar dia. Dari perbincangan Ibu dengan Arif tadi, ada tidak rencana Ibu supaya Arif ini bisa mencapai itu cita-citanya tadi? Saya cuma kepikiran kan kita sekolah kita ada peminatan kan Bu ya. Tapi belum saya sampaikan sama Arifnya nih. Kalau Arifnya bisa ikut di kelas peminatan, kan bisa diambil mungkin Pak jurusan fisika, gitu kan pelajaran fisikanya lebih dapat di situ juga mungkin itu. Tapi menurut bisa nggak itu Arif ikut kelas peminatan itu? Ya kalau setahu saya Bu, memang kan yang namanya kurikulum 13 ini kan tidak monoton begitu ya, bahwasanya IPA terus belajar IPA, karena kan ada lintas minat gitu kan. Mungkin ide dari Ibu tadi bisa kita ini kan ke Arif, kita sampaikan ke Arif. Kalau menurut Ibu bagaimana? Apakah memang harus kita sampaikan atau tidak ke Arif tentang ini? Kalau menurut saya harus kita sampaikan, karena kalau tidak tentu akan membawa galau sama dirinya nih. Dia akan terus merasa tidak nyaman di jurusannya karena tidak sesuai dengan yang diharapkan setelah tamat nanti kan. Nanti mungkin saya sampaikan kayaknya Bu, perlu itu. Berarti itu apa ya Bu ya, rencana aksi yang bisa kita laksanakan nanti ya Bu ya. Selain itu Bu, apa lagi kira-kira yang bisa kita Ibu rencanakan untuk Arif ini mudah gitu loh Bu untuk ke jurusan arsitek ini? Mungkin saya akan ngobrol juga sama orang tua Arif mungkin. Karena tidak seperti yang saya sampaikan tadi kan, kalau jurusan setelah tamat SMA ini kan dengan kurikulum 13 ini tidak mesti sama gitu. IPS pun bisa pilih jurusan yang non IPS ya kan. Mungkin kita perlu sampaikan juga ke orang tuanya bahwa dengan jurusan IPS-nya sekarang dia tetap bisa melanjutkan kuliah sesuai keinginannya itu. Pilih apa tadi, program studi arsitektur ya kan. Selain itu Bu, ada lagi rencana yang lain yang sudah punya apa nih rencana gitu loh? Apa ya, mungkin saya dorong Arif untuk bimbel kali Bu ya. Supaya dia bisa kalau nggak lulus PBUD mungkin dia bisa ikut SNPTN mandiri mungkin ya kan. Jadi dengan bekal dia bimbel bisa lulus mungkin itu. Bagus Bu, saya setuju dengan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan ini. Kemudian apa untuk pelaksanaan rencana aksi ini Ibu butuh dorongan atau bantuan dari pihak lain? Mungkin saya sebagai guru BK perlu mungkin saya minta jadwal dari Ibu, dari kurikulum. Perlu anak-anak ini mendapat sosialisasi seperti ini Bu. Kita jarang kayak gini Bu ya. Kita cari waktu, terutama untuk anak-anak yang dari kelas 11, 12 bahwa kalau mereka jurusannya IPA tidak mesti kuliah di IPA, atau jurusan IPS sekarang tidak mesti kuliah di jurusan IPS. Mungkin perlu kita sosialisasikan gitu. Sosialisasi ya kepada anak-anak ya Bu ya. Mungkin kalau bisa kita memberikan gambaran bagaimana orang kuliah. Seperti itu juga bisa. Jadi kan artinya orang kuliah itu mungkin bisa kita kasih gambaran tidak bergantung kepada satu orang aja. Oke Bu, saya tampung apa Ibu saran Ibu. Selain itu apa ada pihak lain yang mungkin yang bisa Ibu butuhkan untuk terlaksananya cita-cita Arif ini Bu? Apa ya mungkin ya dukungan dari orang tua mungkin juga jelas ya kan. Terus dari saya juga mungkin perlu juga menyampaikan ke teman-teman sesama guru kalau beberapa anak kita di jurusan IPS itu dia punya keinginan lebih untuk setelah tamat sekolah gitu kan, ingin kuliah di jurusan-jurusan yang bukan IPS gitu Bu. Jadi dukungan dari teman-teman juga mungkin. Oke, berarti
dari pembicaraan kita ini Bu, Arif bisa mungkin mengikuti pembelajarannya di S1 nanti di bidang arsitek gitu ya. Cuman ya kita butuh kerjasama semua pihak, tidak hanya untuk Arif tapi untuk semua siswa untuk mencapai cita-citanya walaupun berbeda jurusannya di waktu SMA ini, gitu ya Bu ya. Oke, ada lagi yang mau Bu sampaikan Bu? Untuk permasalahan anak kita Arif saat ini, rasa saya sudah ketemu titik temunya atau jalan keluarnya. Anak-anak yang lain mungkin banyak sebenarnya Bu, tapi kan yang curhat ke saya kan baru ke satu Arif ini. Mungkin besok bisa lagi saya ngobrol sama Bu El mungkin. Oke. Berarti untuk pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan sebuah solusi lah ya Bu ya. Bahwasanya anak IPS itu bisa juga kuliah di jurusan yang bukan IPS gitu ya Bu ya. Oke. Jadi dari obrolan kita kali ini kita dapat ya, saya ambil kesimpulannya Bu ya. Oke. Bahwasanya Ibu Susi punya perhatian khusus ke Arif sekarang masih ada satu Arif ini. Masalah Arif itu baik Bu El. Iya. Mau dia nemuin saya, menyampaikan Setahu perasaannya. saya Arif ini juga anak berprestasi juga ya Bu ya. Di IPS itu ya Bu ya. Iya betul. Dia berprestasi ya punya cita-cita yang tinggi juga dia kan bukan? Oke, jadi Ibu ini sudah punya rencana bahwasanya Ibu nanti akan berbicara dengan Arif, bahwasanya dia bisa masuk ke jurusan yang dia inginkan. Ya kan Bu? Yang kedua mungkin akan berbicara dengan orang tua, bahwasanya Arif ini bisa masuk jurusan arsitek dengan adanya dorongan ataupun sokongan dari orang tua. Kemudian yang ketiga ya kita sosialisasikan kepada anak-anak tentang kelanjutan pendidikan mereka setelah SMA. Itu saya sarankan bimbel juga. Bimbel tadi Bu, bimbel juga penting Bu, karena ya bimbel itu bisa membantu anak-anak mencapai yang diinginkannya. Oke Bu, kita mungkin akan laksanakan di suatu hari nanti tentang sosialisasi lah khususnya Bu ya kepada anak-anak mengenai arah mereka untuk ke perguruan tinggi. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Atau ada bagaimana rasa Ibu sekarang? Apakah masih ada rasa yang kurang serak di hati atau kayak mana gitu loh Bu? Kayaknya setelah saya sampaikan apa permasalahan anak kita Arif ini, saya sudah ketemu jalan keluarnya dan saya merasa lega. Jadi ya itulah kalau kita mau saling sharing, saling komunikasi itu kan jalan keluar tuh pasti kita dapatkan. Saya pun senang Bu Susi menyampaikan bahwasanya kita harus mensosialisasikan kan anak untuk mereka S1 itu Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu El. Oke, saya udah kasih saran juga. Oke, terima kasih banyak atas ini Bu sumbangsi ke saya, memberikan masukan kepada saya, dan mudah-mudahan anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan mereka menjadi orang yang berhasil. Amin. Karena kebanggaan bagi kita kan Bu ya, kita sukses di kehidupan mereka kan gitu Bu ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Bu El. Sama-sama Saya kembali ke ruang saya ya. Terima kasih juga Ibu Susi. Terima kasih banyak. Oke, pamit ya Bu El. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baiklah di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya atas percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu El dan Bu Susi, di mana selama percakapan ini saya merasa sudah menerapkan prinsip coaching melalui alur Tirta. Seluruh komponen alur Tirta sudah mencakup dalam percakapan ini, di mana di sini terdapat kalimat tujuan utama dari percakapan coaching, yaitu permasalahan siswa yang bernama Arif yang merasa tidak nyaman di jurusan IPS karena dia bercita-cita untuk menjadi seorang arsitektur. Nah, kemudian untuk identifikasi selama percakapan muncullah hambatan-hambatan yang muncul untuk permasalahan ini, di mana hambatan itu dalam bentuk ketidaksesuaian mata pelajaran yang diampu di kelas dengan
ilmu yang akan dia pakai dalam bidang arsitektur. Kemudian dalam rencana aksi yang disampaikan selama percakapan, Koci sudah menyebutkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah membuat mata pelajaran peminatan yang sesuai atau mendukung untuk kuliah pada bidang arsitektur. Yang kedua, Koci juga berkata akan berbicara dengan orang tua Arif. Yang ketiga, akan mencoba membimbing Arif untuk mengikuti bimbel. Kemudian nanti tadi berdasarkan hasil dari percakapan akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh peserta bahwasanya mau di jurusan apa saja akan tetap bisa kuliah sesuai dengan apa yang diminati. Nah, yang terakhir untuk bagian tanggung jawab selama percakapan juga terlihat untuk meminta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, rekan sesama guru, khususnya nanti mungkin di bidang kurikulum ya Bu ya. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab yang diperbincangkan selama percakapan coaching. Mudah-mudahan dengan percakapan coaching ini saya melihat sudah selesai permasalahan yang dialami oleh Koci dan berhasil untuk menemukan potensi-potensi Koci tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.